Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi sama aku di channel YouTube-nya Yoyoh Rohayah. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Semoga videonya bermanfaat, dapat menginspirasi serta memotivasi kalian semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di toko. Sebelum ke videonya, aku mau mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, udah nge-like, dan selalu menonton video aku di setiap aku upload video baru. Ambil hal-hal positifnya dan tinggalkan saja hal-hal negatifnya ya. Di video kali ini aku mau membahas tentang magnet atau daya tarik sebuah toko sembako sehingga mengundang pembeli dan menjadikan pembeli kita sebagai pelanggan tetap. Sebagai seorang pemilik toko sembako, sejujurnya kita itu butuh pelanggan ya teman-teman. Pelanggan yang tetap, pelanggan yang setia, selalu berbelanja ke toko kita setiap hari atau mungkin setiap minggu lah ya. Dan ada hal-hal yang menjadi magnet bagi kita pemilik toko sembako yang menyebabkan orang-orang itu untuk datang berbelanja ke toko kita sekaligus menjadi pelanggan tetap. Dan ini versi aku pribadi ya teman-teman, karena setiap orang itu kan berbeda cara pandangnya dan berbeda pula dalam hal pengalamannya. Yang pertama yaitu kerapihan toko dan kebersihannya. Jadi usahakan aku tuh setiap pagi itu sebelum toko dibuka, aku rapihkan dulu barang-barang di toko, kemudian juga aku sapu. Tidak ketinggalan barang-barangnya dikibas-kibas ya, karena yang namanya toko sembako itu kan biasanya kan posisinya di pinggir jalan. Jadi banyak sekali debu-debu yang berterbangan. Apalagi saat ini sedang musim kemarau di kampung aku ya. Jadi harus benar-benar ekstra perhatiannya terhadap barang-barang kita. Karena begini ya teman-teman, yang namanya barang-barang sembako itu kan makanan ya. Jadi kita harus menjaga kebersihannya, walaupun barang-barangnya dalam kemasan, tapi tetap aja kemasannya harus dalam kondisi bersih. Hanya butuh beberapa saat untuk membersihkan dan merapikan barang-barang. Jika kita melakukannya setiap hari, maka itu akan terasa lebih ringan ya, dibandingkan dengan kita melakukannya seminggu sekali. Apalagi kalau sebulan sekali tentu lebih tebal ya. Debunya itu lebih tebal, kotorannya juga lebih banyak, dan akan banyak sekali kotoran yang terjebak di sela-sela barang dagangan kita. Diusahakan waktunya sepagi mungkin untuk mengkibas-kibas barang-barang yang kotor, karena kalau sudah siang biasanya anginnya kenceng sehingga barang-barang yang kita kibas-kibas itu debunya suka terbang kemana-mana. Lalu yang kedua adalah ketersediaan barang yang cukup. Dengan kita menyediakan barang yang cukup, maka pelanggan kita akan tercukupi semua kebutuhannya, akan tercukupi semua barang yang dicarinya, sehingga mereka tidak harus ke sana kemari lagi mencari ke tempat lain, dan itu akan menghemat waktu mereka untuk berbelanja. Lalu yang ketiga adalah kelengkapan barang atau barang kita dalam keadaan komplit ya. Biasanya calon konsumen itu sangat menyukai toko yang memiliki barang-barang yang komplit. Biasanya yang aku perhatikan ya, mereka itu datang masuk ke toko, melihat-lihat. Terkadang ada juga yang sambil nanya-nanya harga. Dan kita sebagai pedagang harus siap memberikan jawaban. Sekalian kita juga memperkenalkan barang-barang yang tidak terlihat oleh mereka. Kemudian yang keempat adalah pelayanan yang baik. Sebagai seorang pedagang tentunya kita harus bersikap ramah ya teman-teman. Bagaimana kita membuat suasana toko itu menyenangkan dan membuat calon pembeli kita merasa nyaman dengan sikap dan pelayanan yang kita berikan. Sebenarnya di zaman sekarang ini pembeli itu kan gak harus dilayani sepenuhnya ya. Mereka biasanya datang memilih-milih barang, kemudian memasukkannya ke keranjang belanjaan yang udah kita sediakan, serta membawanya ke meja kasir. Jadi tugas kita adalah menghitung dan mengemasnya untuk kemudian diserahkan ke pembeli.
Selama berjualan, aku sudah menemukan berbagai karakter orang yang datang ke toko aku itu banyak sekali macamnya teman-teman ya. Dan sebagai pedagang aku berusaha mengimbangi dengan tetap memberikan pelayanan yang baik, bersikap yang baik, sopan, dan menerima mereka dengan tangan terbuka. Alhamdulillah dari awal berjualan sampai dengan detik ini aku menemukan orang yang baik-baik di toko aku ya teman-teman. Mereka dari berbagai golongan, dari berbagai strata sosial. Alhamdulillah semuanya baik-baik. Kemudian yang kelima adalah harga yang bersaing. Untuk masalah harga, menurut aku ini adalah sesuatu hal yang bersifat personal. Karena setiap toko itu memiliki porsi belanja yang berbeda, memiliki pelanggan yang berbeda, memiliki status toko yang berbeda juga. Jadi menurut aku harga itu tidak bisa disamakan ya teman-teman, antara toko yang satu dengan toko yang lain. Artinya tidak semua harga dari sebuah jenis barang itu harus bersaing. Bisa jadi sebuah barang di toko A harganya lebih murah dibanding di toko B. Tetapi harga barang yang lain di toko B lebih murah dibanding di toko A. Jadi setiap toko itu punya barang yang berbeda dalam hal kuantitas dan penentuan harganya. Buat teman-teman yang baru aja memulai membuka toko sembako, tetap semangat ya. Jika kalian belum bisa bersaing soal harga, maka perbaikilah yang poin ke-1 sampai ke-4 dulu. Tetap yakin bahwa kita punya kesempatan yang sama dengan orang lain untuk maju dan berkembang. Percayalah bahwa rezeki kita sudah Allah siapkan lewat jalan yang sedang kita tempuh saat ini. Karena dalam membangun sebuah usaha itu dibutuhkan mental yang kuat ya teman-teman. Sebab dalam dunia usaha itu banyak sekali lika-likunya, banyak suka dukanya, banyak rintangan-rintangannya, banyak halangan-halangannya, banyak cobaan-cobaannya, dan banyak hal-hal lain yang sebenarnya jika kita tabah dan sabar dalam menjalani, pada akhirnya kita akan memetik hasilnya dengan sukacita. Nah, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.